Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memberi doa. Salma. Baik, untuk memulai belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa Rahman. Baik, terima kasih. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memberikan pretest kepada kalian. Silakan dibuka HP-nya dan di-scan barcode yang ada di layar. Baik, sudah. Waktu pengerjaan 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk kalian sudah selesai, Ibu akan menampilkan video. Link YouTube-nya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Silakan dibuka. Baik, Bu. Silakan diamati dan nanti Ibu akan memberi pertanyaan seputar video. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernafasan kedua, faring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi 3, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka.
Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Sudah? Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Yang bisa katakan, silakan, Salsa. Baik, video itu isinya ada saluran pernapasan, Bu. Saluran pernapasan ya. Ada lagi? Silakan juga. Isinya organ pernapasan, Bu. Organ pernapasan. Nah, Ibu mau tanya lagi. Nah, terdiri dari apa aja sih saluran sama organ pernapasan itu? Boleh bisa jawab? Saya dulu. Maka dulu ya. Oke. Ada hidung, ada alveolus, Bu. Sama, silakan. Oke, untuk saluran pernapasan ada ini, Bu, bronkus. Terus ada lagi? Silakan yang lain. Ada lagi kan? Ada bronkiolus. Bronkiolus. Bu, Mau lihat silakan. ada laring, Bu. Laring. Nah, dari alveolus, bronkus, bronkiolus itu termasuk paru-paru tidak? Masuk, Bu. Berarti dari kesimpulan dan organ-organ yang kalian sebutkan itu, ada yang tahu nggak kita hari ini membahas materi apa? Silakan Sasa. Kita hari ini akan membahas sistem pernapasan. Ya, benar sekali, kita akan membahas mengenai sistem pernapasan.
Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ penyusun sistem pernafasan. Lalu peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi sistem pernafasan. Lalu peserta didik dapat menganalisis mekanisme pernafasan. Lalu peserta didik dapat menyebutkan penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Lalu di sini Ibu mempunyai LKPD. Silakan kalian bagi dua kelompok seperti kelompok kemarin ya. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Silakan. Baik, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, silakan pahami dan baca dulu LKPD-nya, lalu dikerjakan dalam waktu 20 menit. Lalu silakan kalian diskusikan LKPD tersebut dengan kelompok kalian. Setelah itu, setelah selesai, LKPD dikumpulkan kepada Ibu dan salah satu dari anggota kelompok silakan mempresentasikan ke depan kelas. Setelah itu, kelompok 1 atau kelompok 2 yang tidak mempresentasikan silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD kepada Ibu. Kelompok 1 atau kelompok 2, silakan perwakilan salah satu anggota kelompok untuk presentasi ke depan. Ibu, Ya, sama-sama. baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Nah, untuk pertanyaan pertama, berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan nama organ berikut ini. Nah, yang pertama itu ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang terakhir itu diafragma. Nah, berdasarkan hasil pengamatan video, deskripsikan fungsinya pada tabel berikut. Untuk hidung itu fungsinya untuk menghirup udara dan menajisnya untuk memastikan bahwa udara yang masuk ke dalam tubuh tidak mengandung partikel asing yang berbahaya. Kemudian yang kedua, faring. Faring itu mencegah masuknya partikel makanan ke dalam tenggorokan. Kemudian laring. Laring itu mengatur suara yang mengarah dan mengarahkan udara ke trakea yang untuk melanjutkan proses pernapasan. Kemudian yang keempat, trakea. Trakea itu saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kemudian bronkus itu cabang dari trakea yang menghubungkan trakea dengan paru-paru dan memungkinkan udara itu masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus itu cabang dari bronkus. Dan yang terakhir itu ada alveolus. Alveolus itu adalah bagian dari paru-paru yang dimana di dalamnya itu terdapat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Saja cukup dari saya. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Apa beberapa contoh penyakit yang paling sering menyerang sistem pernapasan manusia? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Salta. Langsung dijawab aja ya Bu. Oh, satu pertanyaan lagi. Baik, silakan ada yang bertanya lagi teman-teman. Oke, silakan Ragita. Bagaimana cara melihat organ-organ pernapasan itu ya pada manusia? Ya, boleh. Oke, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaan Salsa tadi itu penyakit apa yang paling sering menyerang sistem pernafasan? Penyakitnya itu seperti pilek, influenza, bronkitis dan asma. Kemudian itu tadi untuk penyakitnya. Oke, untuk cara untuk memelihara organ pernafasan itu dengan menghindari merokok. Merokok itu dapat menyebabkan iritasi dan kesulitan bernafas karena menghirup bahan kimia ke dalam paru-paru. Seperti itu. Baik Ibu, cukup dari saya. Terima kasih kepada Salma. Silakan duduk kembali. Iya, terima kasih kembali. Bagus ya tadi pertanyaannya. Beberapa contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan itu ada pilek, flu, lalu ada bronkitis dan asma, dan biasanya itu yang paling sering itu pilek sama flu ya. Kalau kadang asma itu biasanya yang udah agak parah gitu kan. Terus apa sih cara memelihara organ pernapasan? Salah satu caranya itu ada dengan menghindari merokok. Kita kan kadang kebanyakan orang Indonesia itu tidak jauh-jauh dari rokok, ya kan? Padahal rokok itu sebenarnya membahayakan. Nah, selesai sudah materi pada hari ini. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk membagi kesimpulan? Dan Ibu, silakan Okta. Baik, adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Kemudian sistem pernapasan ini terdiri dari hidung yang berfungsi untuk menghirup udara dan menyaring udara yang masuk. Kemudian faring juga berfungsi untuk mengarahkan udara ke laring. Laring berfungsi untuk mengarahkan udara ke trakea. Kemudian trakea berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus, memungkinkan udara untuk masuk ke paru-paru. Kemudian bronkus juga berfungsi menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronchiolus alveolus merupakan cabang-cabang dari bronkus yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Kemudian memungkinkan udara untuk masuk ke alveolus, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Baik, itu kesimpulan pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Okta. Ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan. Setelah itu Ibu mau memberikan kalian post test. Nah, silakan kalian buka handphone kalian dan kalian scan barcode-nya. Ibu akan beri waktu 5 menit. Sudah? Silakan kerjakan dari sekarang ya. Sudah? Terima kasih. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.